Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar guru-guru se-Nusantara? Perkenalkan, nama saya Dewi Andriani. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Cisaat, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Tempo hari saya mengikuti BIMTEK Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimal atau AKM di SIM Guru Belajar yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, setelah saya menyelesaikan BIMTEK, saya diminta untuk melanjutkan aktivitas yaitu pengimbasan. Melanjutkan aktivitas pengimbasan. Saya ambil kesempatan itu karena saya berusaha untuk bisa apa yang saya dapatkan ini bisa bermanfaat. Namun karena pandemi COVID-19, jadi guru-guru itu belajarnya atau bekerjanya di rumah, jadi tidak bertemu. Akhirnya karena tidak bertemu dengan guru-guru, sedangkan saya ingin mengimbaskan kepada rekan-rekan guru, akhirnya saya membuat video ini untuk tujuannya itu supaya saya bisa berbagi pengalaman apa saja yang sudah saya dapatkan selama saya mengikuti BIMTEK seri Guru Belajar, BIMTEK Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimal atau AKM. Saya akan setelah membuat video ini akan saya share di grup WhatsApp sekolah, saya akan share di grup WhatsApp MGMP supaya teman-teman bisa menontonnya, kemudian bisa mudah-mudahan bisa tertarik untuk sama-sama ikut belajar di guru belajar di SIM PKB Guru Belajar. Oleh karena itu, saya akan memulainya tutorial bagaimana caranya bisa mengakses website SIM Guru Belajar itu, kemudian bagaimana caranya, lalu apa saja sesi-sesi yang dilalui di BIMTEK seri AKM ini. Jadi tonton terus videonya sampai selesai. Mudah-mudahan ini akan bisa memberi manfaat kepada yang lain. Selamat menonton. Baik ya, teman-teman, kita mulai saja bagaimana caranya untuk bisa bergabung di kegiatan BIMTEK AKM ini. Nah, jika teman-teman ada yang berminat ingin bergabung, jangan khawatir, masih ada kesempatan karena ini sampai angkatan 11. Bulan ini ada di angkatan 7, tanggal 3 sampai 7 Februari 2021 itu angkatan 7. Nanti akan berakhir di angkatan 11 2021 dari mulai tanggal 23 sampai 27 Februari. Jadi cepet-cepetan daftar di sini di SIM PKB-nya. Bagaimana caranya? Mudah, bisa dikerjakan di HP, bisa dikerjakan di laptop. Ini kalau bisa saya membukanya ini pertama kali di laptop. Yaitu caranya adalah ketik di browsernya yaitu gurubelajar.akm.simpkb.id. Akan muncul seperti ini. Kemudian login ya. Login akan loginnya itu dengan memasukkan akun SIM PKB kita. Waktu dulu kita ikutan UKG diberikan nomor UKG, kemudian di komunitas MGMP itu kita punya komunitas menggunakannya SIM PKB. Jadi ketika kesulitan untuk mengakses SIM PKB atau ini untuk bisa login atau lupa password, bisa menghubungi ketua MGMP-nya, karena ketua MGMP itu adalah ketua komunitas di SIM PKB. Seperti itu. Atau misalnya ke KCD untuk bisa reset password atau lupa akun dan sebagainya. Nah, kalau sudah masuk akan muncul seperti ini berandanya, ada nama, kemudian profil kita, kemudian kita scroll ke bawah. Ini daftar seri
yang dapat kita ikuti ada di bawahnya, ada masa pandemi COVID-19, ada pendidikan keterampilan hidup, kemudian di bawahnya lagi ada pendidikan inklusif, ada asesmen kompetensi minimum. Nah, di sini kita klik asesmen kompetensi minimum. Di situ akan ada pengumuman. Di sini dinyatakan bahwa guru ketika mengikuti BIMTEK ini dinyatakan tidak lulus itu jika satu, tidak menuntaskan BIMTEK sesuai waktunya, karena ada batas waktu, makanya harus lebih perhatian kapan ini selesai, harus lebih diperhatikan. Kemudian pencapaian masih di bawah 70% setelah 3 kali kesempatan mengerjakan asesmen pasca program. Jadi nanti ada kuis, harus mendapatkan nilainya itu 70%. Tapi jika misalnya ketika satu kali klik kuis tidak mendapatkan 70%, di bawah 70%, masih ada kesempatan 3 kali lagi untuk mengikuti kuis tersebut. Oke. Lalu kalau misalnya sudah 3 kali pun misalnya tidak lulus, masih ada kesempatan untuk daftar lagi di BIMTEK AKM selanjutnya, di angkatan selanjutnya masih bisa daftar. Nah, setelah daftar di sini kita nanti bisa gabung di Telegram. Nanti ada linknya untuk bisa gabung di grup Telegram guru belajar. Kita klik, kita gabung, maka kita akan bisa bergabung dengan guru-guru di seluruh Indonesia untuk sama-sama belajar. Jadi ketika ada permasalahan dalam belajar, kita bisa bertanya di sini. Kemudian setiap kali kita menyelesaikan BIMTEK, tentu saja kita diberi sertifikat. Ini sangat membantu ketika ibu bapak atau teman-teman mau melanjut atau mau naik pangkat ya. Tidak perlu kemana-mana, di sini saja untuk mendapatkan sertifikat, dan levelnya itu nasional, sangat membanggakan. Nah, setelah selesai BIMTEK-nya itu akan ada keluar seperti ini, pengimbasan AKM. Kalau sudah 100% menyelesaikan BIMTEK akan keluar pengimbasan AKM. Ini bisa diambil, bisa tidak. Kalau diambil akan mendapatkan penghargaan, jadi piagam penghargaan. Kalau tadi kan sertifikat BIMTEK-nya, kalau ini adalah akan mendapatkan piagam penghargaan. Seperti itu. Nah, di dalam guru belajar seri AKM ini ada 8 topik. 1, orientasi program guru belajar seri AKM, 3 topik, 1 kuis. Jadi di sini belajar mengenai orientasinya tuh apa sih? Mengikuti AKM ini. Kemudian yang kedua itu pengantar program BIMTEK. Ini berarti latar belakangnya apa sih? Kenapa diadakan AKM? Jadi memahami latar belakangnya. Kemudian yang ketiga itu konsep asesmen nasional. Ini kita belajar mengenai konsepnya. Asesmen nasional itu seperti apa sih? Bagaimana dijalankannya dan sebagainya. Ada 6 topik. Yang keempat, teknis pelaksanaan asesmen nasional. 5 topik, ada 2 kuis yang kita akan selesaikan. Kemudian yang kelima, asesmen literasi membaca. Di sini ada 6 topik, 2 kuis. Yang keenam, asesmen numerasi. Ada 6 topik juga di dalamnya itu, 2 kuis. Kalau sudah selesai lanjut ke topik selanjutnya. Jadi kalau sudah selesai setiap topik akan dengan otomatis laju ke topik-topik selanjutnya. Kemudian yang topik 7, tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Ada 8 topik belajar di situ. Kemudian 2 kuis. Yang terakhir, asesmen pasca program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Ada di sini 1 topik, 1 kuis. Oke. Nah, satu-satu kita lihat ya. Orientasi program, apa sih? Di dalam orientasi program ada informasi mengenai program ini, kemudian harapannya apa sih dari program ini, kemudian tindak lanjutnya nanti apa sih setelah teman-teman mengikutinya. Setelah itu ada diberikan pretest sebelum ke sesi berikutnya. Pretest dulu. Jangan khawatir kalau ini kan ingin mengetahui pengetahuan awal teman-teman sebelum mengikuti BIMTEK ini berapa sih, seperti itu. Kemudian di sesi selanjutnya, setelah sesi 1 sudah selesai, masuk ke sesi berikutnya, pengantar program. Di sini kita diberi video, paparan, dan sebagainya mengenai latar belakang
kenapa program ini ada atau kenapa ada AKM ini. Jadi PISA Indonesia katanya stagnan, kemampuan siswa pada keterampilan matematika dan sains rendah. Ini diberikan data-datanya untuk bisa menjadi pengantar program. Kemudian ujian nasional juga hanya menilai atau memetakan aspek kognitif saja, dan ini sangat berpengaruh pada kemampuan siswa untuk terus belajar atau kompetensi-kompetensi lain yang harus dimiliki siswa selain aspek kognitif. Jadi aspek yang lain tidak begitu diperhatikan ketika di UN. Kalau di asesmen kompetensi nasional itu sangat diperhatikan. Nah, konsep asesmen nasional itu seperti ini. Asesmen nasional itu kan asesmen kompetensi minimum itu ada AKM, asesmen nasional itu ada AKM, ada survei karakter, ada survei lingkungan belajar. Kemudian asesmen di asesmen kompetensi minimum itu terbagi menjadi dua, asesmen literasi membaca dan asesmen numerasi. Asesmen literasi membaca ada 4, memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksi. Dan sedangkan asesmen numerasi ada itu terdiri dari 3, memahami, mengaplikasi, penalaran. Kita mempelajari ini di BIMTEK itu. Kemudian teknik pelaksanaan asesmen juga, asesmen nasional juga diberikan teorinya di BIMTEK ini. Kemudian kriteria peserta, misalnya kriteria peserta AN-nya itu apa saja, seluruh satuan pendidikan, tapi tidak semua murid. Pemilihannya secara sampel, secara acak. Jadi tidak bisa dipersiapkan anak-anaknya itu. Kemudian diambil dari kelas 5 di SD itu, kelas 8 di SMP, dan kelas 11 di SMA. Kemudian setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar, baik kepala sekolah maupun guru pun dengan siswa. Selanjutnya yang kelima itu asesmen literasi membaca. Nah, di sini kita belajar mengenai komponen AKM literasi membaca. Ada konten, ada proses kognitif, dan konteksnya. Di sini juga kita diberi latihan membuat soal asesmen literasi membacanya. Jadi kita bisa membaca bolak-balik supaya bisa paham mengenai bagian sini, supaya kita bisa berlatih membuat soal asesmen literasi membaca. Dan kemudian setelah itu kita juga akan belajar mengenai asesmen numerasi. Di sini kita ada latihan membuat soal asesmen numerasi. Kompetensi komponen AKM numerasi itu ada konten, ada proses kognitif, ada konteksnya. Oke, yang 7 adalah tindak lanjut laporan hasil AKM. Nah, di sini apa sih setelah ada AKM, setelah ada asesmen kompetensi minimum sudah selesai, laporannya itu apa? Tindak lanjutnya itu bagaimana? Di sini disebutkan. Jadi ketika semuanya sudah mengikuti AKM, akan ada laporan. Nanti ada detail tingkat kompetensinya. Kalau di literasi ada kelompok perlu intervensi khusus, harus bagaimana tindak lanjutnya. Kemudian literasi dasar gitu, bagaimana tingkat kompetensinya, kriterianya, cakap, mahir itu seperti apa. Numerasi juga seperti itu. Jadi seperti pemetaan, jadi kita tahu kompetensi anak didik kita, dan kita akan membuat program dari hasil AKM ini. Nah, yang ke-8 adalah asesmen pasca program guru belajar seri AKM. Nah, di sini teman-teman akan menyelesaikan post-test dari semua hasil belajar dari setiap sesi, setiap topik yang diikuti. Nah, di sesi 8 atau di topik 8 ini teman-teman akan menyelesaikan post-test. Setelah itu pengimbasan yang sedang saya lakukan ini. Jadi pengimbasan itu tidak hanya bisa dilakukan tatap muka dengan teman, kita bertemu dengan teman terus, atau membuat diseminasi tatap muka bersama teman-teman, tapi juga bisa seperti ini, membuatkan tutorial atau menyampaikan hasil diklat dalam bentuk video. Ini sumbernya, teman-teman, apa yang saya dapatkan, apa yang saya share tadi, saya ambil di sini.
Itu saja yang mungkin yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan dengan menyimak video saya ini, teman-teman mau bergabung mencoba mengikuti pelatihan atau BIMTEK seri belajar yaitu AKM di SIM PKB. Terima kasih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.